Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Pak Kiai. Pembahasan yang sangat mendalam, korelasi antara ayat awal dari surat Al-Alaq dan ayat-ayat di awal dari surat Al-Muddatsir. Sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan adik-adikku sekalian, langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi kami, ya. Langsung saja Pak Kiai, saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, ada istilah tafsir esoteris sama tafsir sufistik. Apa ini sama dengan muhkam dan mutasyabih? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Ini masuk dalam kajian ulumul Quran tentang muhkam, mutasyabih, tafsir esoteris dan tafsir eksoteris. Mangga Pak Kiai. Ya, kalau ya eksoteris itu adalah tafsir yang berorientasi pada permukaan lafaz, redaksi, ya. Sedangkan esoteris tafsir yang mengangkat makna di belakang redaksi atau ada makna lahir, makna batin, ya. Atau istilah lain di tafsir itu tafsir sufi, iya, makna batin itu tafsir sufi. Atau dalam tafsir lain seperti tafsir Al-Bahrul Madid, tafsir isyari, isyarat. Ya. Di dalam apa itu Majmu'ah At-Tafasir saja sekira hampir 80-an tafsir, ada 10 tafsir yang dimasukkan kategori tafsir sufi. Katakanlah yang eksoteris dan esoteris. Tafsir tapi itu rata-rata berangkat dari eksoteris dulu karena operasi ke makna kata gitu ya. Sekalipun kesananya masuk kepada esoteris. Ya. Tapi ada tafsir-tafsir yang tidak mengungkap itu langsung ke makna batin. Ya. Dalam satu tafsir sufi ada yang langsung begitu, ada yang selalu berangkat dari analisis kebahasaan. Karena para tafsir esoteris mengembangkan tetap menyatakan bahwa tafsir esoteris itu tetap harus ada landasan dan kebahasaan yang diangkat dari sana. Tidak loncat-loncat. Nah, bahkan ada yang begini langsung seperti Bahrul Madid menafsirkan biasa, kemudian isyari, al-isyarah, begini bahasa. Begini contohnya sekiranya kalau umpamanya alhamdulillahi rabbil alamin, tafsir biasa menjelaskan habdu dan nah dalam tasawuf alhamdulillah itu takhliyah katanya. Takhliyah itu apa? Mengosongkan hati dari sifat-sifat yang jelek, diusir dengan keagungan Allah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, tahliyah, mengisi hati dengan sifat-sifat yang baik. Begitu nafsirnya itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ittihad. Nah, seperti itu contohnya ya. Atau waktu turun surat Idaja, Ibnu Abbas, orang lain senang ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja dan seterusnya. Melihat manusia berbondong-bondong, senang. Nah, kalau Ibnu Abbas lain. Apa kata Ibnu Abbas? Qadiq taroba ajalu Rasulillah. Ini ayat menunjukkan bahwa ajal Rasulullah telah dekat. Dan jadi sedih. Nah, itulah nangkapi syarat ya. Dalam hal lompat makna, pindah ke makna lain, makna batin atau makna hakiki, muhkam mutasyabih ada persamaan. Tapi kalau mutasyabih ya, larinya ke makna lain itu karena kalau ditafsirkan biasa akan menimbulkan penyerupaan Allah dengan makhluk. Ya. Jadi kalau mutasyabih
itu karena dibelokkannya kepada sorpul makna, dan membelokkan makna kepada makna lain itu karena adanya apa? Tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan kalau tafsir esoteris tidak begitu. Semuanya bisa pengembangan tafsir itu. Nah, seperti yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Nah, kalau diartikan seapa adanya seperti itu menimbulkan tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk. Masa iya? Nah, maka yang begitu itu ada dua metodenya. Kalau mutasyabih itu, apa itu dulu itu? Wa kullu nassin auhamat tasbiha awilu au fawid warum. Setiap teks Al-Quran yang bisa menimbulkan tasbih, penyerupaan Allah dengan makhluk, awilhu, takwil, pindahkan pada mana lain, yadullah, kekuasaan. Awilhu, au fawid, atau serahkan saja tafwid. Iya, Allah punya tangan, tapi tangan yang sesuai saja dengan keagungan Allah. Takwil pertama, tafwid begitu. Jadi ada perbedaan ya, sekalipun sedikit memiliki persamaan daripada dalam hal sorpul maknanya, mengalihkan makna. Kira-kira begitu Pak Cucu mungkin ya. Jadi berbeda dengan konsep muhkam mutasyabih ya Pak Kiai ya. Dari sisi mengalihkan makna ya sama, tapi alasan untuk alasan untuk menafsirkannya beda ya. Baik Pak Kiai, ini ada pertanyaan dari Prof. Karim nih Pak Kiai. Kebetulan ini sangat berkaitan atau terkait dengan apa yang tadi dibahas dari ayat An-Nahl ayat 78 tentang as-sam'u wal basaru wal afidah Pak Kiai. Apakah makna urutan sumber pemahaman pendengaran, penglihatan, dan hati nurani itu apa maknanya gitu? Maknanya itu berurutan, dengarkan dulu baru lihat dan renungkan atau simultan Pak Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. Urutan Al-Quran seperti itu ada hubungannya dengan potensi atau instrumen mana yang paling awal aktif pada manusia, ya. Manusia begitu lahir diadani karena memang mendengar sudah berfungsi. Bahkan sejak di kandungan pun berfungsi. Nah, sementara kalau basor tidak langsung, masih perlu proses. Itu dari urutan kejadiannya. Dalam praktek kita melakukan pengamatan, tatkala semua instrumen ini sudah berfungsi, tentu saja tidak selalu berurutan seperti itu, ya. Bisa langsung justru mata dulu yang menangkap, ya kan? Mata melihat kok cemerut, nah langsung ditanggap oleh ke afidah kan, diterjemahkan kenapa cemerut gitu. Nah atau justru yang tidak tertangkap oleh itu basor, oleh pengamatan mata, tapi tertangkap dengan telinga langsung. Jadi tidak selalu berurut, tapi tetap bisa simultan saja, tentu saja dalam pelaksanaannya. Hanya melalui pintu manapun, as-sam'u, al-absor, ini bisa diintegrasikan, dimaknai, diedit di dalam al-afidah. Memang bukan kebetulan bahwa di sana as-sam'u dimufradkan, ya. Menurut analisis proses pendengaran katanya ya,
bagaimanapun masuknya tetap di, saya lupa istilahnya, di otak manusia yang menyaring suara pendengaran itu katakanlah satu atau sama. Tapi absor kecuali memang masukannya juga macam-macam, jamak. Begitu juga afidah. Afidah dijamakkan ini terjawab oleh hasil penelitian tentang ini tahun 2012. Kalau tahun 2000-an ditemukan ada God spot di dalam otak. Nah, tahun 2012 ditemukan bahwa God spot atau dimensi spiritual yang kalau lokasinya afidah itu ternyata ditemukan pada seluruh dimensi atau ya bagian otak. Nah, karena itu katanya al-afidah itu dijamakkan. Sebab di seluruh dimensi otak itu ada potensi atau ada dimensi ruhiyah. Jadi luar biasa Al-Quran menjelaskan kenyataan-kenyataan itu. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya ungkapkan, Prof. Maaf. Mangga Pak Cucu. Mungkin satu lagi Pak Kiai ya. Ini ada 4 pertanyaan. Satu lagi mungkin kaitannya dengan ibadah saum pada bulan Ramadan. Ini pertanyaannya, 10 menit sebelum subuh biasanya ada imsak, dinyatakan imsak. Apakah mutlak harus berhenti makan minum? Kalau tidak, bagaimana? Nah, itu pertanyaan tentang imsak, Pak Kiai. Enggak, Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Imsak itu yang 10 menit sebelum subuh itu hanya untuk kehati-hatian saja, ya. Bahkan kalau tidak salah sudah ada mempertanyakan apa ada katanya di masa Rasulullah. Yang jelas imsak yang sesungguhnya itu kata Al-Quran, kulu washrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Batas imsak yang sesungguhnya itu seperti Al-Quran, silakan makan, minum sampai jelaslah benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Nah, dari sana kita mutlak harus imsak, artinya imsak nahan makan. Untuk apa kena 10 menit? Itu untuk kehati-hatian supaya kita sebelum waktu betul-betul kita hati-hati. Jadi setelah imsak, bunyi imsak, kalau ada sirine atau apa, makan belum selesai, ya selesaikan saja dulu, ya, sampai tidak katakan tersisa 1 menit juga tersisa saja, ya, tidak pas kena waktu, ya, asal tidak kena pada waktu subuh. Nah, tapi harus hati-hati. Jadi selesaikan saja. Kehati-hatian jangan sampai kita sedang masih makan, ya, masih mulut masih penuh dengan makanan, adan. Nah, itu kan harus dikeluarkan itu, ya, harus dikeluarkan. Sebab kalau tanggung langsung saja ditelan, batal itu saumnya. Ya, nah menjaga dari sana saja, ya. Kalau umpamanya ada dasarnya, kan katanya ini juga ada yang mendebatkan di masa Nabi mengada imsak. Dari ayat umum saja, innallaha yuhibbul muhsinin. Muhsinin itu al-mutkinina fi a'malin, yang betul-betul menyempurnakan dan hati-hati melaksanakan kewajiban-kewajibannya sehingga tidak terjerumus pada yang meragukan, gitu. Ya, kalau kita tadi teh makan tapi pas adzan ini, nah gitu kan bisa meragukan, dibuatlah jeda itu. Tapi sekali lagi bukan mutlak, tidak mutlak kan harus penting, itu hanya kehati-hatian.
Kalau ditanya dasarnya lah dari al-muhsinin itu al-mutqin, yang menyempurnakan, dan di sana ada kehati-hatian. Kalau memakan kalau tidak salah ada yang mempermasalahkan ini kan tidak ada di masa Nabi, ini bid'ah kan, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan tidak terlalu dipermasalahkan karena pada dasarnya begitu. Ya, mutlak imsak itu setelah fajar. Terima kasih Pak Cucu. Terima kasih Pak Kiai. Sebetulnya masih ada pertanyaan, tapi waktunya sudah habis Pak Kiai. Mohon maaf. Jadi mungkin kita jawab nanti minggu depan saja mungkin. Mohon maaf bagi penanya yang belum terjawab pertanyaannya. Saya kira kita cukupkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Karim. Terima kasih Pak Dekan, Pak Kaprodi, dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Di sini kelihatan ada Pak Riyadi juga nih dari Kalimantan. Syukran katsiran jazilan. Sampai bertemu minggu depan insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya kira saya cukupkan sebagai MC. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada MC. Silakan MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron katsir kepada Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Salam dan Bapak Cucu. Untuk itu selanjutnya kita tutup dengan bacaan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Salam. Untuk kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta birahmatika nastaghis wa min adzabika nastajir. La takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Wa aslih lana syu'unana kullaha bima aslahta bihi ibadakas sholihin. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah yang maha pengampun lagi maha penyantun. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Kasih sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah mengasih sayangi kami di saat kami kecil ya Allah. Ya Allah, telah banyak rahmat, karunia dan pertolongan-Mu yang membimbing dan menganugerahi kehidupan kami ya Allah. Tak terhitung nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau karuniakan kepada kami ya Allah. Tapi tak terhitung pula dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Tak kami bisa menghitung berapa banyak atau berapa lama kami bisa khusyuk sholat kepadamu ya Allah. Tak bisa menghitung juga berapa banyak kebaikan kami kepada orang tua kami, kepada sesama kami, kepada anak dan istri kami ya Allah. Ya Allah, hanya rahmat-Mu, karunia dan pertolongan-Mu yang mampu menjamin kami bisa jadi hamba-Mu terbaik ya Allah. Dekaplah kami ya Allah dengan bimbingan dan pertolongan-Mu ya Allah. Bimbinglah hati dan pikiran kami agar tetap menikmati kebersamaan dengan-Mu ya Allah.
agar tetap pikiran dan hati kami basah dan terhibur dengan indahnya asma-asma-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillahirrabbilalamin. Acara demi acara sudah terlaksanakan. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, yakni penutupan. Kita ucapkan hamdalah dalam menutup rangkaian acara kajian di pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami ucapkan terima kasih kepada jamaah rahimakumullah yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya tutup dengan doa. Ihdinas syiratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.